bersyukur karena berkesempatan untuk mendengarkan pidato 3 presiden yang cukup lama memerintah di negeri ini. Dan saya tahun 60 sampai 64 itu pernah mengajar di SMA dan SGA di Flores. Selain dari beberapa mata pelajaran, saya juga memberikan mata pelajaran civic, dan itu diwajibkan untuk menyampaikan berbagai pidato Bung Karno. Jadi kita terpaksa membaca semua pidato Bung Karno. Saya punya pengalaman langsung tahun 59 ketika Bung Karno berpidato waktu itu saya sekolah di Malang. Dan bagaimana kita sebagai anak muda waktu itu mendengarkan pidato Bung Karno itu dengan gaya retorikanya yang luar biasa. Nah, sehingga sekarang kalau saya mulai merefleksi kembali dari 3 presiden yang saya mendengarkan pidatonya, kalau Bung Karno berpidato itu saya menikmati pidato Bung Karno. Karena apa? Karena gaya pidatonya penuh retorika itu membuka kita dan dia mampu membangkitkan rasa harga diri kita sebagai bangsa, karakter kita sebagai bangsa. Kita menikmati. Tapi kalau presiden kedua, Soeharto kalau dia berpidato, sekarang terasa naik. Karena karakter represifnya itu yang dia akan lakukan. Nah, tapi kalau presiden sekarang kalau dia berpidato, saya mau muntah. Karena apa yang dipidatokan itu tidak akan terjadi. Karena itu kalau presiden yang lalu karena masa presidennya singkat, jadi saya tidak perlu komentari. Tapi ini 3 presiden. Jadi begini, saya sempat sepintas itu membaca buku Indonesia Membuka. Secara singkat saya membuat catatan dan ada bagian terakhir dari catatan yang saya bikin itu saya lampirkan mengenai catatan awal tahun 2010 dari petisi 50 mengenai keadaan bangsa dan negara di masa ini untuk menunjukkan bahwa sangat relevannya gugatan presiden gugatan Bung Karno pada tahun 30 setelah 80 tahun masih relevan, bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi kalau pada tahun 30 Bung Karno punya tugas historis untuk menggugat kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, saya kira kita sekarang ini mengalami hal yang hampir sama. Kalau di abad ke-16 masyarakat Indonesia untuk pertama kali bersentuhan dengan pengaruh-pengaruh baru dari Eropa. Yang pertama itu dari Portugal dan kemudian dari Belanda. VOC itu pada mulanya hanya menaruh perhatian terhadap perdagangan, bukan untuk membangun suatu wilayah jajahan yang mahal. Namun dalam usahanya untuk mendapatkan monopoli, ternyata akhirnya VOC dan kultur stelselnya muncul sebagai penguasa tertinggi di Nusantara, melebihi kekuasaan para raja dan mampu melaksanakan kehendak kepada pihak-pihak lain. Baru sesudah tahun 1870 melalui perkembangan yang semakin cepat, Kepulauan Nusantara dihadapkan kepada kekuatan-kekuatan jenis baru. Itulah permulaan dari suatu periode baru yang khusus dari ekspansi kekuasaan Belanda. Melalui Undang-Undang Agraria tahun 1870 memungkinkan kepentingan perusahaan-perusahaan swasta Belanda memperoleh tanah dengan hak sewa jangka panjang. Hal tersebut turut mendorong proses eksploitasi bumi Hindia Belanda yang menandai permulaan dari politik liberal. Ekspansi luar biasa ekonomi ekspor Indonesia sebagai akibat penanaman modal secara langsung tersebut disertai perluasan penguasaan teritorial atas tanah air Indonesia. Terhadap keadaan ini, itu elit pribumi itu terdapat 4 kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap keadaan bangsa pada waktu itu. Kelompok pertama yang melakukan penyesuaian diri dengan harapan mendapat jabatan. Mereka tidak memiliki hasrat untuk berubah, apalagi untuk melakukan perubahan. Saya kira kalau kelompok ini, kalau kita lihat keadaan sekarang juga ada dalam masyarakat kita. Kelompok yang juga hanya sekadar menyesuaikan diri, tetap ingin jabatan, ingin kekuasaan, dan saya kira